Inilah lakon utama ini bernama Junaidi yang biasa dipanggil Jun. Adalah seorang veteran militer yang sekarang berstatus sebagai duda fisabilillah. Sepuluh tahun yang lalu, ia memiliki keluarga kecil yang bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak dan 1 istri. Setelah mendapatkan anugerah pemberian Tuhan yang terindah di hidupnya, ia memutuskan untuk pensiun dari dunia militer dan beralih menjadi seorang pengusaha dengan membuka Toserba yang tergabung dengan SRC. Ironisnya, di tengah kebahagiaan keluarga si Jun yang sakinah mawaddah warohmah, nasib apes tak dapat dihindari. Mobil si Jun yang baru dicicil 2 kali tiba-tiba terbakar dan mengunci sang istri beserta anak-anaknya di dalam. Yang menjadi misteri adalah setelah diidentifikasi, ternyata putra laki-lakinya tak ada di dalam mobil. Walaupun putranya menghilang tak tahu rimbanya, tetapi si Jun masih meyakini jika putra sulungnya itu masih hidup. Oleh karena itu, hampir tiap seminggu sekali ia ke polsek hanya untuk mencari info seputar keberadaan putranya. Namun jawaban dari Sambo selalu sama, yaitu hanya menyuruhnya untuk bersabar. Untungnya tingkat kesabaran Jun cukup tebal, setebal Jok and Mac. Meski kini si Jun hidup sebatang kara, ia tetap menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha di tokonya. Di sisi lain, di kota tersebut terdapat sekelompok teroris yang dipimpin oleh hikmat tanpa kebijaksanaan dan tak bisa diajak dalam permusyawaratan perwakilan. Si ketua ini bernama Lim Ban Pit. Kejahatan Lim Ban Pit adalah hobi menculik bocil-bocil untuk dididik, dilatih, dan didoktrin yang kelak akan dijadikan sebagai antek-anteknya yang setia, yang patuh untuk kepentingan dirinya bersama pejabat korup yang mendanainya. Salah satu korban penculikan dari kecil yang diadopsi oleh Lim Ban Pit adalah si Ratem. Berkat kecerdasan SDM dan jago menggunakan komputer, setelah beranjak dewasa, Ratem pun bekerja sebagai kepala departemen IT yang diizinkan untuk mengakses file rahasia yang berisi data-data jejak kejahatan para pejabat korup. Sekian lama dirinya bekerja demi mematuhi ambisi ayah angkatnya itu, sampai tibalah kesadaran hati nuraninya untuk membelot dan kabur dengan membawa chip yang berisi catatan transaksi organisasi kriminal terbesar di Asia Tenggara, dan ada 3 miliar US dollar dalam bentuk mata uang kripto di dalamnya. Sebelum bertemu dengan si Jun, Ratem terlebih dahulu meminta perlindungan ke polsek terdekat. Namun, kedatangan Ratem justru menjadi petaka bagi semua anggota yang melindunginya. Setelah membantai semua polisi, pasukan Lim Ban Pit tak juga menemukan Ratem yang ternyata sudah kabur lebih dulu sebelum mereka tiba di lokasi. Tak lama berselang, Lim Ban Pit mendapat telepon dari sang pejabat korup yang memberinya waktu 12 jam untuk menangkap Ratem sebelum rahasia kejahatannya di dalam chip itu terungkap oleh awak media.
Lalu kemudian anak angkat kesayangan Lim Ban Pit yang bernama Sumi mengabarkan keberadaan si Ratem dari infotemen dan tukang parkir setempat yang memberitahukan bahwa si Ratem sedang berada di kampung sebelah, lebih tepatnya di toko SRC Junaidi. Si Jun yang tengah sibuk melayani para pengunjungnya tiba-tiba kedatangan Lim Ban Pit bersama pasukannya. Dengan tembakan peringatan, Lim Ban Pit mengajukan penawaran kepada si Jun untuk menyerahkan Ratem dan ditukar dengan sekoper uang, diberi waktu 3 menit untuk memutuskan. Awalnya Ratem sudah pasrah akan menyerahkan diri dan berjalan keluar sembari menitipkan chipnya kepada Jun. Akan tetapi si Jun tak mengizinkan hal itu terjadi. Ia lebih memilih untuk melindungi Ratem dan menutup tokonya. Lalu kemudian Jun menggiring semua pelanggan yang ada bersamanya untuk kabur melalui lorong bawah tanah yang berada di ruang belakang. Sementara di luar sana, Lim Ban Pit yang merasa dirinya diremehkan, lalu muncullah kaki kanannya yang bernama Tiro, mantan seorang pentolan preman di terminal Shanghai, yang selalu mengenakan ember besi bekas sumur musola. Setelah mengantarkan semua pelanggan ke dalam terowongan, Jun kembali ke depan untuk menghadapi segala konsekuensi yang harus diterima. Sebagai mantan anggota pasukan kursus, tidaklah sulit bagi Jun untuk menumpas kebangsatan. Hingga harus berduel dengan Tiro yang cukup alot bila dipukul dengan tangan kosong. Dan atas berkat rahmat Tuhan yang didukung oleh sutradara, Jun akhirnya berhasil menumbangkan Tiro. Setelah melewati rintangan pertama, Jun kembali menyusul para pelanggan ke dalam lorong bawah tanah. Sementara itu, jenazah Tiro yang masih terbujur kaku dengan posisi mengheningkan cipta ditemukan Lim Ban Pit dan juga Sumi. Sumi yang tak menyangka secepat itu kakak angkatnya telah berpulang ke rahmatullah. Kesedihan yang meliputinya seketika berubah menjadi amarah dendam yang harus segera terbalaskan. Dengan memaksa isi kepada sang ayah untuk mengejar si Jun ke lorong bawah tanah, Sumi merangsek masuk ke dalam dengan ditemani besti-bestinya hingga
Kelincahan Sumi dalam bela diri dan bela kakaknya sangat lihai yang membuat Jun cukup kewalahan. Tetapi sebagai mantan peraih kejuaraan pencaksilat kelas provinsi, Jun mampu membalikkan keadaan sampai Sumilah yang harus menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, kekalahan Sumi diiringi dengan melepaskan granat dari tangannya. Dan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jun masih diberi umur panjang, hingga akhirnya bisa menembus keluar dari lorong bawah tanah bersama rekan-rekan pelanggan. Ternyata rintangan belum juga usai. Dengan adanya sniper yang sudah menanti di seberang sana, maka tertembaklah 4 orang sebagai peringatan. Dengan dibantu 2 anak buah Ladusing, si Jun dapat membalas tembakan walau harus kehilangan beberapa pelanggannya. Dan untuk rencana selanjutnya, si Jun secara terang-terangan menantang semua antek-antek Limban Pit yang masih tersisa. Kebetulan tak jauh dari TKP terdapat gudang tolak angin yang sedang libur beroperasi karena karyawan cuti bersama mudik lebaran. Sesampainya di gudang, Jun menyuruh Ratem, pendeta, dan anak buah Ladusing untuk lebih dulu kembali pulang ke rumah masing-masing. Biarkan si Jun yang akan menghadapi mereka semua. Dengan bekal ilmu kanuragan dan rawa rontek yang cukup mumpuni, Jun menantikan tamu yang diundangnya. Satu persatu para cecunguk kacung Limban Pit ia tumbangkan. Dengan memanfaatkan barang dan alat-alat yang ada di gudang, mempermudah Jun dalam membasmi kebangsatan. Sampai dihadapkan dengan pentolan terakhir anak angkat Limban Pit sekaligus kaki kanannya yang bernama Jiu Licin.
Anak yang tangkas dan juga pemberani, ia mampu mengimbangi gerak-gerik jurus si Jun yang gesit dan iri. Hingga di saat Jun mengunci tangan Qiu Lijin, ia melihat fenomena tanda merah di bagian leher sebelah kanan belakang telinga musuhnya itu. Dan seketika Jun menyadari bahwa orang yang bergelut dengannya itu adalah putra sulungnya yang selama ini ia cari. Lalu kemudian Jun melepas kunciannya dan saking terkejutnya ia sampai tak pedulikan dirinya yang tertusuk pisau. Jun terus saja mengelus rambut kelapa Qiu Lijin yang membuat musuhnya itu ketrigger lalu mengingat sentuhan lembut usapan Jun yang telah lama hilang. Di saat Qiu Lijin mulai mengenal belayan tersebut, tiba-tiba Lim Ban Pit datang menghampiri dan langsung menusuk si Jun dengan tongkatnya, lalu mengutus Qiu Lijin untuk segera menghabisinya. Namun, sikap Qiu Lijin yang terpaku dengan nostalgia masa kecilnya tak lagi menghiraukan ocehan Lim Ban Pit, hingga keputusan Qiu Lijin yang tepat walau terlambat untuk menyadarinya menyudahi akhir sebuah cerita demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tionghoa. Untuk membuka lembaran baru, Ratem memilih untuk mudik ke kampung halaman ayahnya di Tasik. Sementara Qiu Lijin mendapat hukuman penjara seumur hidup di Nusa Kambangan. Dan untuk si Jun masih diopnam di puskesmas karena mengalami koma yang cukup parah. Namun sebelum Ratem pergi, ia bertemu dengan Om Pendeta di bandara untuk menunjukkan chipnya yang sekarang ada pada dirinya. Dan film pun tamat. Father will always be with you.